Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab pertama ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama perilaku taat, yang kedua kompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga etos kerja. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu perilaku taat atau taat pada aturan. Adapun kompetisi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu 3.5 memahami makna taat pada aturan, 4.1 membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai kaidah tajwid dan makhrizul huruf, 4.2 mendemonstrasikan hafalan Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan lancar. Coba perhatikan, sekarang di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ulil amri itu apa? Ulil amri adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi atau bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Contoh seorang pemimpin bisa presiden, bisa kepala sekolah, bisa kepala keluarga, dan juga yang lainnya. Sekarang maksud atau isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bahwa kita ini harus beriman, harus taat hanya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan juga ulil amri. Namun apabila kita berselisih pendapat, berlainan pendapat dengan seorang ulil amri, kita wajib atau harus kembali lagi kepada Allah, yaitu dengan memperdalam atau dengan memahami petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya memahami saja, tetapi juga dengan menjalankannya. Jadi maksud dari surat An-Nisa ayat 59 itu menjelaskan seperti tadi. Selanjutnya asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, dikemukakan bahwa turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin suatu pasukan. Dan menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini menjadi sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan saat taat kepada pemerintah pemimpin. Tuh, jadi kalau ke Allah itu nggak ada batasan taatnya ya. Jadi benar-benar harus taat.
Sedangkan kepada seorang pemimpin ada batasannya, dan menolak pemerintah untuk terjun ke dalam api. Pada saat ini mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, dan ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka apabila berbantahan atau berselisih pendapat antara pemimpin dan bawahannya. Hendaklah mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat dalam Islam. Taat yaitu tunduk, patuh kepada Allah, kepada pemimpin dan juga sebagainya. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sekarang taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Jadi taat itu mengikuti aturan yang diberikan oleh seorang pemimpin, bisa dibuat oleh Allah, bisa oleh nabi, pemimpin dan juga yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin lain, termasuk pemimpin keluarga. Sekarang kriteria pemimpin yang wajib ditaati. Nah, ada beberapa kriteria ya pemimpin yang wajib ditaati. Yang pertama, wajib berakidah Islam, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan banyak mufasir. Mufasir yaitu apa? Tokoh ahli tafsir. Kedua, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menaati Rasul sama dengan menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, taat kepada ulil amri jika ulil amri itu mencontohkan perbuatan yang baik. Jadi kalau tidak mencontohkan perilaku yang baik, jangan dituruti. Atau kita bisa kembali kepada Al-Quran. Betul enggak sih ini? Betul enggak sih pemimpin ini seperti itu. Yang selanjutnya, wajib menerapkan syariah. Sebagai seorang pemimpin muslim, kita harus bisa menerapkan syariah Islam sebagaimana yang diterapkan oleh para khalifah saat zaman Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, tidak dalam konteks demokrasi. Jika pemimpin muslim menerapkan sistem demokrasi, maka keadilan bagi manusia, khususnya umat muslim, tidak akan terwujud, karena demokrasi hanya akan memunculkan masalah baru jika salah satu pihak tidak senang dengan keputusan yang diambil secara pemilihan suara terbanyak. Sekarang poin yang selanjutnya yaitu batasan taat pada ulil amri. Siapa yang memberi perintah? Dalam ayat yang tadi yaitu surat An-Nisa ayat 59 terdapat kata wa ulil amri minkum, atau juga diterjemahkan dan ulil amri di antara kamu. Dan ayat ini dibuka dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah memberikan batasan siapa saja yang boleh ditaati selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Namun jika yang menjadi ulil amri adalah orang yang tidak beriman, maka kita wajib untuk
maka kita tidak wajib untuk mengikuti perintahnya. Batasan taat pada ulil amri yang selanjutnya yaitu konten atau isi dari perintah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika ada ulil amri yang memerintah untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat, maka kita wajib menolaknya, dan kita juga berkewajiban untuk mengingatkan ulil amri tersebut akan kesalahan dalam memberikan perintah. Tetapi ketika perintah itu tidak melanggar syariat, maka kita selaku jundi wajib mengikuti perintah tersebut dalam kondisi apapun. Contoh perilaku taat pada aturan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contoh perilaku taatna yang pertama di lingkungan keluarga yaitu setelah bangun tidur menata kembali tempat tidur. Ini hanya sebagian contoh saja ya di lingkungan keluarga. Poin yang kedua, mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga. Yang selanjutnya, menaati dan mematuhi peraturan yang ada di dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Sekarang di lingkungan sekolah, berbakti kepada guru dengan cara melaksanakan perintah dan nasihat-nasihat yang baik, menghormati guru, karyawan, dan pegawai sekolah lainnya, mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah, terus terang dan jujur dalam mengikuti pelajaran, belajar dengan tekun dan disiplin, saling menyayangi antar sesama. Sekarang di lingkungan masyarakat, tolong menolong dengan tetangga di lingkungan masyarakat sekitar kita, menghormati dan menghargai tetangga dengan cara saling tegur sapa, mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku, bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Ini yang tadi ya, ini yang tadi sudah sama saja. Yang selanjutnya, lingkungan bangsa dan negara. Mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia. Pasti ya memiliki aturan masing-masing. Setiap pemerintah, setiap pemimpin itu pasti memiliki aturan. Allah juga sama, ada aturan-aturannya. Tidak mencemooh suku bangsa lainnya. Intinya harus saling menghargai. Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada sara. Membayar pajak tepat pada waktunya. Tidak merusak fasilitas umum. Sebaliknya ya, harus bisa menjaga fasilitas yang diberikan oleh negara. Ikut serta dalam pembelaan negara. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Tadi adalah pembahasan tentang perilaku taat pada aturan. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kita sekarang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang
salah-salah sedikit ataupun salah banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.